Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustina dengan NIM 20202011050 dari kelas PGMI 2, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, video kali ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah materi IPS MI dengan dosen pengampu Bapak Joko Hadiwibowo MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan IPS. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang perkembangan social studies di negara lain. Pada awal abad ke-20, social studies dijadikan istilah resmi dalam kurikulum pendidikan, khususnya Amerika Serikat. Perkembangan social studies dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau NCSS pada tahun 1935. Pada era 1960-an muncul suatu gerakan akademis yang mendasar dalam pendidikan yang secara khusus dipandang sebagai suatu revolusi dalam social studies yang dikenal sebagai gerakan The New Social Studies. Gerakan ini menjadi pilar perkembangan social studies karena social studies yang sebelumnya dinilai sangat tidak efektif dalam mengajarkan dan mempengaruhi perubahan sikap siswa. Maka pada akhir 1960-an terjadi perubahan dari orientasi pada disiplin akademik yang terpisah-pisah menjadi satu upaya untuk mencari hubungan interdisipliner. Selanjutnya yang kedua ada perkembangan IPS di Indonesia. Perkembangan social studies di Amerika Serikat mempengaruhi pemikiran PIPS di Indonesia. Namun untuk mengetahui perkembangan PIPS di Indonesia dirasakan sangat sulit karena di Indonesia belum ada lembaga profesional khusus di bidang pendidikan IPS seperti NCSS, dan perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan atau disiplin IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual atau para pakar. Ketiga, pendidikan IPS dalam Permendikbud. Memasuki abad ke-21 terjadi perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia, yaitu digulirnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dan pada tahun 2003 disahkannya UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kedudukan IPS makin jelas dan kokoh dan menjawab semua keraguan dan kekhawatiran lembaga pendidikan karena mata pelajaran IPS dan PPKN pernah digabung menjadi PKPS atau pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan sosial, atau dipilih salah satu. Hal ini terdapat di dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Namun setelah disahkannya UU nomor 20 tahun 2003 yang diikuti PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang mengamanatkan perlu adanya kurikulum tingkat satuan pendidikan, maka pengembangan mata pelajaran IPS mengacu pada Permendikbud. Dan terakhir ada perkembangan PIPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perkembangan PIPS dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam sistem kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, seperti yang telah dikemukakan oleh sejumlah pakar bahwa secara embrionik kurikuler PIPS di lembaga pendidikan formal atau sekolah di Indonesia pernah dimuat dalam kurikulum tahun 1947, kurikulum berpusat mata pelajaran terurai tahun 1952, kurikulum tahun 1964, dan kurikulum tahun 1968. Baru dalam kurikulum tahun 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994, PIPS telah menjadi salah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, maka tidak ada lagi kurikulum yang bersifat terpusat atau kurikulum nasional. Menurut PP tersebut, penyusunan kurikulum yang berlaku adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Baiklah, itu dia pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.